Sebenarnya kalau saya lihat di Ating Research kemarin, itu sebenarnya Anies dengan posisi dengan AHY aja kemarin, itu saya lihat masuk putaran kedua gitu. Oke. Tapi dengan ini harusnya harapan kita dengan keyakinan penuh bisa masuk, nggak capeknya seperti kalau sama AHY ya, Iya. dia bisa kemudian bisa menang satu putaran. Kepentingannya itu akan terjadi chaos, ya kan? Iya. Antara dua, misalkan antara mereka. Nah ini mudah-mudahan dengan itu mereka juga akan menahan diri. Akhirnya nihil. Akhirnya nihil, akhirnya Oke. walaupun mungkin pasti ada, tapi pada akhirnya saya yakin bahwa itu semua akan membuat dirinya menjadi orang yang seperti 2014 berusaha menahan netralitas gitu loh. Oke. Atau gini ya, yang paling aneh, 60% ingin perubahan, ada satu survei saya baca, tapi yang mengusung perubahan paling kecil. Iya, survei. iya. Kalau pakai survei yang Ating Research Australia aja, saya yakin bahwa itu semua udah di mayoritas di perubahan. Iya, iya. Iya kan? Nah, cuman itulah tadi survei ya. Iya. Nah, kembali ke kita tadi ini apa namanya Amin. Muhaimin ini. Ya jadi Muhaimin ini sebelum dia dicalonkan wapres, mungkin efeknya itu kecil karena dia tidak masuk remote. I see. Sekarang dengan masuk remote dia mungkin akan Membesar sesuai dengan partainya 10,2 tadi I akan know. boom gitu loh. Kombinasi dengan Anies. Yang ini penjelasan yang paling gampang adalah Maman Imanul Haq yang tadinya anti Anies sekarang nggak lagi. Nggak lagi. Jadi ini langsung berubah. Ini. Nah, sebaliknya Syahganda Nainggolan yang tadinya barangkali agak sama Muhaimin agak ngeri-ngeri sedap, enggak lagi sih. Enggak lagi. Saya nanti panggil Gus Kiai sama Muhaimin nih, saya akan menghormatin dia nih. Artinya switch itu mudah banget. Nggak mudah, sebenarnya kan ada penjelasan logik tadi kan. Iya. Kita melihat bahwa memang Muhaimin ini kan ada. Saya membayangkan abang bilang Gatot itu susah gini-gini. Enggak juga, kalau dia masuk dalam spektrum itu cepat juga. Iya, makanya saya bilang tadi. Anies Gatot cepat juga. Nah, asal tadi Gatot nggak punya. tadi bisa dijebol. Gatot nggak punya partai. Iya, maksudnya mah gini. Iya kan? Gatot di backup oleh PKB. Wah, itu keren. Lain lagi tuh. Iya, Itu lain lagi kan. Okay. Nah, itu yang didapatkan oleh Anies kan. Iya, Anies kan di backup Anies oleh Nasdem ya sama kan. PKS. Itu ada simbiosis mutualisme awalnya antara Nasdem dengan Anies kan. Iya. Jadi itulah teorinya tadi ya, soal betul pada akhirnya sosok capres itu beda dengan partai ya, tapi kalau udah begini itu saling dukung gitu loh. Oke. Jadi ada simbiosa mutualisme. Ya. Dan yang akan berkelahi memang Anies sebagai pendekar setelah
tembok dijebol itu kan. Iya, iya. Caimin berfungsi sebagai pembuka pintu. Iya. Tapi jagoannya Anies. Anies dong. Yang akan berkelahi di grassroots di tempat-tempat itu ya. Iya, tapi untuk society-nya Muhaimin ya Muhaimin. I see. Iya kan, karena kan dia punya society yang kuat juga ya kan, yang dia bisa menangkan sejumlah 15 juta itu. Atau kita pakai analogi perang mungkin ya. Ini kalau perang zaman-zaman Rasul itu, Muhaimin ini pasukan tambahan, ya kan? Ketika Anies CS ini lagi berperang, tapi menghadapi tembok gede, tiba-tiba di dalam tembok itu ada pasukan yang sudah dari dalam. Ya, kalau menurut saya sih nggak tambahan lah ya. Ini kan satu sinergi ya. Oke. Sinergi ini besar sama besar. Oke. Jadi Muhaimin ini harus kita lihat sebagai orang besar. Oke. Ya, artinya sinergi. Kan kalau saya bilang tambahan kan bisa aja 2 kali lipat nambah. Ya bisa. Tapi kan tambahan tuh orang yang datang belakangan. Iya. Tapi ini Anies sudah perang, ada pasukan tambahan yang baru. Mungkin jumlahnya sama atau bahkan lebih besar kan gitu. Kan tapi kan maksudnya gini, itu kan kita bisa melihat kalau misalkan kita lihat orang perang itu kan ada mau ngancurkan sebuah kerajaan musuh, misalkan nanti Irlandia misalkan sama Skotlandia bersatu untuk melawan England misalkan gitu. Jadi dua kekuatan besar. Kekuatan Anies besar, kekuatan Caimin besar. Nah, itu kita harus menghargai itu. Nah, saya melihat bahwa potensi Anies ini sudah berada di 50 juta suara. Ini yang sebenarnya Anies harus menghitung dia bisa nggak naikkan untuk menang satu putaran. Anies Muhaimin. Karena karena hitungannya itu kan kalau dikonversi untuk suara 2019 ke 2024, ya Muhaimin 10,26 ini kan udah bisa 15 juta. Ya. Kemudian PKS itu bisa mencari yang sama juga sekitar 15 karena ini yang namanya block vote kan. Dia nggak kemana, ini nggak bisa. Ini beda kalau partai lain seperti PAN, Golkar, Nasdem apa sendiri, yang Nasdem sendiri termasuk kan dia tidak jelas di mana jejaknya. Kalau ini kan block vote karena peta sosiologis Indonesia. Captive market. Captive market. Udah 30. Saya dengar Jumhur besok akan umumkan tanggal 11 dukung Anies. Itu buruh tuh captive 5 juta itu. Ya, serikat buruhnya. Udah 35. Insya Allah kalau Habib Rizik tadi malam saya sama Yusuf Martak ngobrol bagaimana suara kebatinan Habib Rizik, ya insya Allah masih 70-80%, tapi ya tetap ke Anies lah kan gitu kan. Habib Rizik itu setahu saya 5 juta kekuatannya ada, ya kan, itu berarti udah 40 juta. Dengan Nasdem dan partai-partai lain nanti yang ini, maksudnya Nasdem umat apa segala bekerja keras, itu kalau bisa nambah 10 juta, berarti Anies sudah punya potensi 50 juta. 50 juta itu sudah bisa lebih dari 40% ya, 50. Daftar pemilih tetap berapa? Iya kan nanti kan pemilih itu rata-rata kan di bawah 150 ya, atau 150 kan 205 gitu. Kan DPT-nya kan. Tapi persentase pemilih antara 80 sampai 90%. Iya. Gitu. Memang ada kecenderungan menurun sih. Taruh misalnya dia 150 juta, kan berarti kan dia sudah sepertiga ya kan. Artinya tinggal nanti di pemilunya ini, ya ini bukan ini kan captive tadi kan. Kita bicara yang kampanye dan lain-lain kan tentu bisa. Artinya targetnya menang satu putaran atau minimal masuk putaran kedua. Insya Allah kalau putaran kedua itu sebenarnya kalau saya lihat di Ating Research kemarin itu sebenarnya Anies dengan posisi dengan AHY aja kemarin itu saya lihat masuk putaran kedua gitu. Tapi dengan ini harusnya harapan kita dengan keyakinan penuh bisa masuk, nggak capeknya seperti kalau sama AHY dia bisa kemudian bisa menang satu putaran. Itu yang harus dipikirkan kelompoknya Anies. Itu kan kita bicara dengan hitungan-hitungan normal semua, dengan tentu dengan analisis kuantitatif, kualitatif normal. Tapi kan pemilu di Indonesia ini curang, terutama dalam penghitungan suara. Orang masih meyakini kecurangan itu justru signifikan, bisa mengubah hasil. Gimana? Ya saya nggak tahu kepentingan. Curangnya itu kalau misalnya katakanlah kekuasaan orang yang punya jaringan atau jalinan kekuasaan ini punya kepentingan kan begitu kan, maka dia bisa menggerakkan state aparatus, ya baik sipil maupun militer. Nah itu gimana? Iya makanya kan gini kan, kecurangan ini kan udah berlangsung lama. Tapi kan kita melihat bahwa kapan sih itu akhirnya kan gitu. Ya kan. Nah saya melihat ini dengan perlawanan Nasdem, perlawanan Muhaimin ya terhadap
rencana Jokowi untuk memenangkan Prabowo nih khususnya ya kan, saya lihat nih bukan Ganjar, kalau informasi yang saya dapat sih Prabowo ya. Itu kan makin lama kan juga makin hilang juga kekuatan itu, karena nggak semua orang bisa memerintahkan aparatur negara pada saat udah dia ini sudah tidak lagi presiden Lemdak office dan kedua dia tidak incumbent ya kan. SBY itu pada 2014 hampir semua orang BUMN ya, Dahlan Iskan, Lino, apa sih itu bukan dukung rejimnya yang didukung, bukan Hatta Rajasa. Bukan Hatta Rajasa. Ya malah mereka tuh Lino pendukung utamanya si Jokowi dan lain-lain, saya tahu ya, cuman saya nggak sebut BUMN mana aja. Kalau Lino saya kenal karena saya tahu ya kan dia dukung langsung apa. Nah, maksud saya itu juga akan terjadi. Nggak akan mungkin. Misalkan saya seorang Kapolri, seorang tentara militer kan udah ngumumkan. Sekarang misalkan Panglima TNI udah ngumumkan netral. Di mana-mana, bahkan spanduknya Prabowo di markas militer di mana itu dicabut, diturunin. Dan Yudo Margono tidak punya ketakutan karena memang sebentar lagi pensiun. Ya kan? November pensiun dia. Pensiun. Kemudian spanduknya Ganjar diturunkan juga di sebuah tempat, artinya. Dan ini insya Allah diikutin juga oleh pihak kepolisian, karena mereka untuk apa? Dia kan polisi negara, masa dia masih takut sama Jokowi kalau udah di akhir dari masa jabatan? Dia lebih takut sama negara dong. Nah, itu keyakinan saya itu akan terjadi. Institusi lain gimana? Yang kita nggak nyebut institusinya biar tidak fitnah. Institusi lain yang kadang-kadang dipersepsikan dekat dengan kelompok politik tertentu gitu dan bekerja untuk itu. Ya, nah itu satu. Yang kedua kan nanti ada saling apa check and balance. Bukan check and balance, kontradiktif. Misalkan antara Menteri Pertahanan yang mempunyai kekuatan intelijen, kan punya dong dia kekuatan intelijen, dia pimpinannya mau jadi capres, namanya Pak Prabowo Subianto, ya kan. Di sana ada intelijen institutionally memang badannya memang kan. Ya itu BIN lah gitu, tapi bukan kita jelek-jelekin BIN ya maksudnya. Ketuanya ini adalah orang PDIP, ya kan? Dekat dengan PDIP. Ya PDI lah, kita nggak usah bercanda mau ini. Secara resmi belum. Belum, tapi kan di hari-hari kan sama Bu Mega sama apa segala kan, anaknya juga di Banteng Muda apa segala kan kita tahu lah. Maksudnya kita ini nggak ada dusta di antara kita, ya kan? Maksud saya ini kan nanti antara mereka juga akan saling bergesek karena apa? Karena kepentingannya berbeda. Jadi dalam teori kepentingan, kalau mereka memaksakan kepentingannya, itu akan terjadi chaos, ya kan? Antara dua, misalkan antara mereka. Nah, ini mudah-mudahan dengan itu mereka juga akan menahan diri. Akhirnya nihil. Akhirnya walaupun mungkin pasti ada, tapi pada akhirnya saya yakin bahwa itu semua akan membuat dirinya menjadi orang yang seperti 2014 berusaha menahan netralitas gitu. Jadi kita harapkan situasinya seperti 2014 di mana faktor incumbent itu bisa dikatakan nihil ya. Udah nihil.